Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Kita akan kembali mendengarkan pernyataan dari Ahmad Yuryanto. Pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data. Sekali lagi, saudara-saudara, pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data. Justru sebaliknya, akan merugikan dan mengkacaukan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama. Data kita bangun secara berjenjang dan terstruktur. Baik, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Prof. Zubairi, Ketua Satgas dari PBID untuk COVID-19. Prof, ini soal data, sebetulnya penggunaan standar yang berbeda itu apakah akan berdampak signifikan, terutama pada pengambilan kebijakan nantinya? Ya, jadi juga harus dibawahi di definisi WHO itu di awalnya ditulis meninggal karena COVID-19 untuk keperluan surveillance. Jadi untuk mengetahui terutama untuk besaran masalah di Indonesia dalam hal itu untuk penentu kebijakan tentu penting sekali. Oke. Jadi Oke, baik. Ya, Prof, artinya kalau memang ini penting sekali, maka Anda akan menyarankan bahwa pemerintah juga menggunakan data dengan standar WHO ini. Iya, pada kemudiannya supaya bisa komunikasi, supaya bisa dibandingkan dengan negara lain dan supaya kepentingan pertama adalah untuk kepentingan mengetahui besaran masalah di Indonesia. Jadi agar kita tidak katakanlah terbuai dengan angka kematian yang rendah ini, maka memang itu perlu, tetapi yang angka sekarang sebetulnya sudah ada membayangkan karena begitu banyak ODP kan 200.000 lebih. Jadi sebetulnya penentu kebijakan sudah paham bahwa masalah kita luar biasa dan PDP-nya kan ada berapa itu jauh di atas 15.000. Jadi artinya sebetulnya besaran masalah sudah bisa diduga. Namun juga penting kalau kita beda sendiri dari negara lain kan agak nggak nyaman. Jadi perlu juga untuk ke depan, tidak sekarang, tentu bisa bertahap, maka jumlah kematian kita menurut definisi WHO itu perlu juga dicantumkan. Oke, Prof, kalau ini pertanyaan yang sangat awam. Kalau hanya sekedar untuk membandingkan jumlah kasus atau jumlah meninggal dengan negara lain, itu tidak berdampak signifikan, terutama pada proses untuk penanggulangan penyebaran COVID-19-nya. Nah, maksud saya kalau memang ini sangat penting dan dia punya dampak langsung terhadap proses penanggulangannya, saya kira memang ini patut disarankan kepada pemerintah. Oh iya, punya dampak penting untuk penanggulangannya, punya dampak penting karena kemudian, tapi sebetulnya sebagian bisa diatasi kalau yang PDP itu untuk kemudian hari langsung di rapid test. Jadi tidak kan masalahnya begini, kalau yang saya baca di beberapa negara lain termasuk di Amerika, itu bahkan sampai awal April itu ada beberapa tempat di suatu negara yang tidak punya akses untuk tes. Okay. Jadi meninggal hanya kira-kira klinisnya sesuai dengan COVID. Nah kemudian pelan-pelan mereka mempunyai data. Nah di awal-awal kan mereka melaporkannya tanpa data laboratorium, hanya klinis spesifik untuk COVID-19. Dan kalaupun kita laporkan, kita tidak usah khawatir dengan angkanya, karena kalau sebagai pembanding yang meninggal di Amerika aja 61.680, di Spanyol 24.000, di Italia 27.000 lebih, di mana juga di Belanda misalnya, Belanda kan berapa rakyatnya, sekitar 17 juta juga sudah banyak sekali yang meninggal, jadi jauh di atas kita. Jadi kalaupun itu disampaikan,
kalau kemudian kita masukkan dalam pembanding dengan berbagai negara, kita masih rendah. Oke. Kalau menurut Prof sendiri, ini langkah pemerintah yang mesti harus dioptimalkan atau bahkan mungkin ditingkatkan dalam upaya untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini apa, Prof? Oke, yang pertama mengenai PSBB. Saya terus terang sedih sekali, amat sangat khawatir begitu 3 hari terakhir ini saya melihat Transjakarta yang tadinya kagak saya lihat sekarang menjadi banyak sekali, bukan hanya banyak sekali lewat di depan rumah sakit di Keramat maupun di Salemba, kemudian beberapa saya lihat di Pasar Rumput itu satu. Artinya dari sisi pemerintah di satu pihak jelas ada kemajuan dengan menyuruh yang pulang kampung balik kembali ke Jakarta, namun di pihak lain banyaknya kendaraan di jalan dan khususnya kendaraan umum di jalan itu menjadi mengkhawatirkan. Jadi PSBB kita belum benar. Ini kalau menurut Prof sendiri artinya PSBB ini kan sebetulnya angkutan umum itu ada istilahnya apa ya? Ada jam operasional, gitu kan? Ada durasinya. Itu tidak diterapkan sesuai ketentuannya, atau kemudian karena disiplin masyarakatnya juga kurang, atau juga dari sisi pemerintah dan petugas itu juga kurang tegas untuk menjaga disiplin masyarakatnya, atau bagaimana? Ya, kombinasi. Jadi kalau sisi baik pemerintahnya misalnya tadi menyuruh balik ke Jakarta yang pengen pulang kampung, kemudian kalau lihat di airport sudah mulai sepi, itu juga kan pasti dari pemerintah, selain juga dari sisi bisnis pesawat terbang, tetapi yang kurang adalah ternyata KRL juga masih jalan, kemudian tentu yang tadi Transjakarta yang tadinya sudah bagus, sepi nggak kelihatan, sekarang kok muncul banyak gitu, yang kurang. Untuk rakyat, ya rakyat kita memang disiplinnya kurang, tetapi kalau kita bisa lebih baik pasti, karena kan kita bisa katakanlah meningkatkan dengan misalnya kita minta pada RT, RW, lurah, camat untuk ikut aktif di situ untuk menjaga siapapun yang keluar dari kampung harus ditanya untuk keperluan apa dan buktinya mana gitu ya. Kemudian pemerintah juga kalau perlu menurunkan juga tim untuk mengawasi disiplin masyarakat yang amat kurang. Saya terus terang amat sangat khawatir melihat perkembangan di jalan di Jakarta dalam 3 hari terakhir, dan juga di TV di TV terlihat di Surabaya dan di beberapa kota yang lain. Itu mengenai PSBB-nya. Masih soal PSBB nih, Prof. Ini juga soal larangan mudik, terus kemudian juga itu mestinya betul-betul dilarang secara ketat ya, Prof ya? Iya, secara ketat dilarang, dan sekarang kelihatannya sudah mulai ketat, sudah bagus kalau gitu. Tapi ada rencana pemberian surat izin atau surat keterangan bagi mereka yang terpaksa mudik, menurut Prof? Bagaimana? Iya, kita lihat kalau yang bawa surat itu ternyata sebagian besar bawa surat, ya artinya tidak benar itu ya. Tapi kalau yang bawa surat hanya ada 1% dari yang diperiksa, ya menurut saya sih masih gitu ya. Baik. Selain soal PSBB, Prof, apa yang mestinya dioptimalkan? Di luar PSBB? Ya. Di luar PSBB yang kedua adalah rapid test. Rapid test itu dari awal sudah menunjukkan niat baik, namun sama sekali tidak cukup. Artinya kita mengimpor rapid test 1 juta itu bagus sekali, dan kita yakin di awal bahwa itu cukup. Tapi ternyata belajar pengalaman dari banyak negara lain itu tidak cukup, dan rapid test yang ada yang manapun harus segera dikerjakan. Ini artinya sekarang ada dispute, ada yang komplain mengapa yang antibody, tapi sebetulnya perlu diketahui itu mudah sekali dibuka bahwa yang tes antibody juga dikerjakan di Australia, juga dikerjakan
bahkan di Amerika banyak sekali dipakai. Jadi baik antibody maupun PCR asal yang rapid itu amat sangat penting dikerjakan dalam jumlah banyak. Jadi kalau Indonesia saya kira sekitar 100.000 per hari. Amerika dari 150 sekarang sudah menanjak ke 300.000 tes sehari. Oke. Prof, kalau dikatakan dalam jumlah banyak, ini kan nggak bisa mungkin semua orang Indonesia untuk dites. Nah ini harus ada target-target sasaran tentunya. Iya, target-target sasaran yang di awal-awal dulu memang benar-benar penting. Jadi sekarang sebagian juga masih penting. Artinya untuk yang PDP sama tenaga kesehatan saya kira itu segera dan wajib segera. Namun untuk yang lain yang dulu harus ada kontak dengan orang yang baru yang dari Cina atau dari negara lain, saya kira itu tidak perlu lagi karena sekarang sudah banyak penularan antar warga Indonesia. Kemudian yang paling penting setelah itu adalah kontak tracing, artinya telusur kontak yang positif diisolasi, karantina, kemudian teman-temannya, sahabatnya kemudian juga dites, kemudian yang positif diisolasi. Oke, baik, Prof. Balik soal data ini, Prof menyarankan bahwa sebetulnya pemerintah untuk menggunakan data sesuai dengan kriteria WHO. Dari data itu sebetulnya apa yang bisa kita tangkap, Prof? Kalau selama ini kan yang kita tahu jadi hanya sekedar akumulasi atau kuantitas dari kasus atau orang yang meninggal atau yang sembuh. Meskipun dengan kriteria WHO juga hanya akan itu yang ditangkap. Seperti itu, Prof. Atau sebetulnya ada hal lain sebetulnya yang bisa kita tarik kesimpulan sehingga itu bisa mengambil satu kebijakan yang barangkali jauh lebih tepat dibandingkan apa yang terjadi selama ini. Ya mungkin ada beberapa prediksi yang juga dilakukan oleh pemerintah atau timnya pemerintah yang bilang dan juga dikutip misalnya juga oleh Sri Mulyani bahwa kita ini pada bulan Mei sekitar 96 sampai 106 ribu. Hari ini adalah tanggal 1 Mei. Jadi ya kita harapkan pada akhir bulan Mei angka itu tidak tercapai. Tapi artinya kalau membuat prediksi entah 96 ribu, entah 106 ribu, entah berapa ratusan ribu, itu tidak cukup hanya membuat prediksi, namun kemudian kita harus bersikap membuat program sesuai dengan prediksi itu. Artinya kita harus menyiapkan jumlah ventilator, jumlah bed di ICU, jumlah alat pelindung diri tim kesehatan, dan juga untuk anggaran untuk berbagai program yang terkait dengan COVID-19. Kalau jumlah itu benar tercapai pada bulan Mei ataupun bulan Juni misalnya. Oke, baik. Prof, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.